Elshinta News and Talk. Pak Arief, sebenarnya apa yang terjadi di pasar, Pak, sehingga harga daging sapi ini dirasa terus melonjak, Pak Arief? Terima kasih. Assalamualaikum Mas Asrofi, Waalaikumsalam. pendengar semua. Jadi memang kondisi harga daging di pasar itu saat ini sekitar tadi pagi 130 sampai 140 ribu rupiah per kilo. Ini disebabkan karena pasokan dari bakalan sapi yang ada dari luar negeri itu memang angkanya dari $3,6 beranjak naik sampai dengan ke $4,2 dalam 3 bulan terakhir ini. Begitu Mas Asrofi. Memang terjadi gejolak di luar negeri, Pak? Iya, jadi kemarin itu kita juga jelaskan, kita sampaikan, ini perlu juga disampaikan kepada masyarakat bahwa harga sapi di luar negeri hari ini, sapi bakalan itu diimpor dari Australia. Kemudian di Australia beberapa waktu terakhir mengalami kekeringan dan kebakaran, sehingga jumlah populasinya itu berkurang. Sehingga mereka dalam proses recovery kemungkinan dari kemarin itu sekitar 2-3 tahun recovery. Ada langkah untuk penstabilan harga dan juga menjamin stok, Pak? Jadi sapi bakalan itu masuk biasanya beratnya sekitar 350 sampai 400 kilo per ekor sapinya. Kemudian biasanya digemukkan selama 3 bulan sampai beratnya cukup, baru kemudian bisa dipotong. Nah, dalam kondisi seperti hari ini, pemerintah itu melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita memobilisasi stok sapi hidup yang ada di beberapa sentra produksi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Kupang, dan Sumbawa untuk masuk ke daerah Jabodetabek. Perlu diinformasikan bahwa kebutuhan sapi yang paling besar memang ada di Jakarta, Banten, dan kemudian Jawa Barat atau Bandung Raya. Sehingga mobilisasi sapi ini juga menjadi penting. Kemudian yang berikutnya lagi, pemerintah juga melakukan importasi melalui badan usaha milik negaranya. Ini juga mengimpor dari Australia untuk sapi bakalan. Tetapi sekali lagi ini memang untuk ketersediaan. Karena kalau kita bicara harganya semua cukup tinggi. Kemudian untuk yang harganya baik adalah menggunakan daging kerbau. Jadi daging kerbau ini juga kita impor, dilakukan oleh BUMN kita, Bulog. Sampai dengan Maret kemarin itu sudah masuk sekitar 20.000 ton. Kemudian dalam waktu dekat ini akan masuk juga sekitar 10.000 ton. Harga pasarannya berapa, Pak, dengan perbedaan itu? Baik harga daging sapi atau harga daging kerbau, Pak Arief? Harga daging sapi itu kalau yang saat ini ada di pasar sekitar 130 sampai 140 ribu. Kalau daging kerbau itu di bawah 100 ribu. Tadi disebut sudah impor Australia sapi bakalan, cukup tidak, Pak, untuk memastikan bahwa bisa meredam gejolak harga itu, Pak Arief? Kalau harga ini tidak akan turun, jadi harga ini memang akan bergerak antara 130-40 sampai dengan 160 ribu per kilonya. Kemudian kalau kita berikan alternatif kepada masyarakat, itu menggunakan daging kerbau atau daging sapi beku. Jadi untuk yang hot meat atau yang fresh meat yang baru dipotong sapinya yang datang dalam 3 bulan terakhir, itu harga hidupnya dari sana sudah $4,2. Jadi dengan demikian kita pastikan bahwa angka daging sapi ini harganya juga antara 130-40 sampai 160 ribu. Begitu. Jadi masyarakat bisa substitusi sendiri, Pak, ya? Artinya ada pilihan lain kan disiapkan oleh Badan Pangan, Pak Arief? Iya, betul. Jadi memang kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat karena ketergantungan daging dan beberapa produk lain dari luar negeri, apabila hari ini angka di luar negeri itu bergejolak naik, itu maka akan naik juga harga di Indonesianya. Sehingga Bapak Presiden kemarin menyampaikan, kalau dengan demikian, misalnya kedelai, ini waktunya kita untuk melakukan tanam di Indonesia. Jadi
pada saat kondisi dunia itu tidak menentu, kemudian harga sampai ke Indonesia juga tinggi, atau distribusinya terganggu seperti hari ini beberapa produk yang dari luar negeri tidak bisa masuk dengan harga baik, ini kesempatan kita sebenarnya untuk dikerjakan di Indonesia. Tidak ada opsi untuk sementara misal mengambil dari negara lain yang harganya dirasa masih lebih murah, Pak? Betul. Tadi pagi kami rapat koordinasi dengan beberapa kementerian, lembaga di Mabes Polri, diundang oleh Kapolri dan Menko PMK. Kita juga sampaikan bahwa hari ini sebaiknya kita memang membuka beberapa negara lain, tidak hanya Australia, untuk masuk sapi hidup. Ini juga kita ajukan, hanya memang untuk melakukan importasi sapi hidup itu diperlukan beberapa persyaratan yang memang itu harus dikerjakan. Sebagai contoh, sapi yang akan masuk memang bebas dari vaksin, yang pertama. Yang kedua, bebas dari penyakit kuku mulut atau foot mouth disease gitu ya. Kemudian harus bebas country base gitu ya, mengenai mengenai foot mouth disease. Nah, beberapa persyaratan ini mutlak adanya, sehingga kita tidak boleh gegabah juga memasukkan barang. Opsi negara mana, Pak, yang masuk ke dalam kriteria tadi, Pak? Jadi yang sekarang dalam masuk radar kita salah satunya adalah Meksiko, kemudian yang berikutnya lagi adalah Brazil, begitu. Harganya murah di sana, Pak Arief? Untuk saat ini harga yang paling baik memang harganya di Brazil. Di Brazil itu hari ini masih angkanya sekitar 3,7-3,8 dolar per kilo sapi hidupnya. Kemudian dengan biaya pengiriman, forwarding dan lain-lain, itu angkanya masih lebih murah daripada yang ada di Australia hari ini. Bisa di bawah 100.000 artinya ya, Pak Arief? Tetap belum bisa. Angkanya memang sekitar 110-120 ya. Gitu. Kalau stok bagaimana, Pak? Ini berkaitan dengan persiapan Lebaran, karena pasti banyak orang daging itu jadi makanan utama. Stoknya aman tidak untuk Lebaran nanti, Pak? Kalau stok hari ini kita mau sampaikan kita kelebihan sekitar 35.000 ton tutup tahun April ini ya, tutup tahun 2022 bulan April. Ini kita akan tutup sekitar positif 35.000 ton. Nah, memang ada yang harus kita kejar adalah percepatan masuknya tambahan dari Bulog ya. Bulog ini sekarang sedang menunggu vesselnya sampai dalam 1-2 minggu ini sekitar tambahan 10.000 ton dari India. Itu yang beku ya, Pak ya? Iya, ini memang langsung sapi beku. Ya, kerbau beku. Oh, kerbau beku. Jadi masyarakat bisa mengganti misalnya rendang sapi jadi rendang kerbau, kan tidak bermasalah juga sebenarnya, Pak Arief ya? Iya, jadi untuk beberapa wilayah seperti Padang, beberapa itu memang menggunakan daging kerbau untuk rendang, begitu. Kemudian memang teksturnya agak sedikit berbeda karena kerbau itu lebih sedikit kasar. Gitu. Agak liat gitu. Tetapi, dan warnanya agak lebih gelap gitu ya, Pak ya? Ya, jadi kalau saya lihat tahun lalu kita juga kan sudah melakukan import itu sekitar 80.000 ton. Ya. Tahun ini memang baru masuk 20.000 ton dan akan masuk sekitar 10.000 ton dalam 2 minggu ke depan. Begitu. Selain daging, apa saja, Pak, yang diproyeksi bisa mengalami gejolak menjelang Lebaran, Pak? Jadi sebenarnya biasanya kan kalau mau Lebaran tuh naik harga gitu ya, atau kalau ini enggak, ini memang dari beberapa bulan lalu memang sudah ada tren. Iya. Jadi penyebabnya banyak. Ada beberapa produk yang ada itu seperti misalnya gandum atau wheat, kemudian dari kedelai gitu ya, dari Black Sea, dari wilayah-wilayah Ukraine itu gandum, kemudian Argentina, Amerika dan beberapa negara penghasil kedelai itu juga sama. Memang harganya sudah tinggi dari sana, sehingga kita semua memang mengimport dalam kondisi harga sudah tinggi. Oleh karena itu Bapak Presiden kemarin menyampaikan, karena pemerintah harus hadir, misalnya satu persatu ya, kalau kondisi harga, misalnya kemarin kedelai itu harganya tinggi, itu pemerintah memberikan subsidi kepada teman-teman pengrajin tempe. Ya, teman-teman pengrajin tempe ini diberikan subsidi Rp1.000 per kilo, ya.
ini sebulan kurang lebih 200 ribu ton. Jadi 200 miliar itu kita gelontorkan by name, by address, itu dicek sama Kementerian Koperasi UMKM ya untuk diberikan subsidi. Ini berlaku selama 4 bulan ke depan. Kemudian hal yang sama diberikan kepada warga yang menerima bantuan pangan non tunai ya. Itu sekitar 20,5 juta warga. Ya, itu BLT minyak goreng itu ya Pak ya? Itu diberikan, betul, itu diberikan bantuan misalnya kan sebulan 100.000 ya, jadi 3 bulan itu 300.000, kemudian diberikan sebelum lebaran ini. Itu tambah juga PKL sekitar 2,5 juta ya, misalnya PKL itu tukang gorengan. Pak Arief, jadi masalahnya selain tadi terigu, kemudian daging sapi, kemudian kedelai, apalagi Pak yang kena gonjang-ganjing pasar internasional Pak? Jadi begini, ada yang produksinya di Indonesia seperti minyak kelapa sawit CPO ya untuk minyak goreng. Kalau minyak goreng ini isunya berbeda. Isunya harga di luar negerinya tinggi, harga di Indonesia dipatok untuk minyak curah 14.000. Ini juga sama. Jadi pemerintah tadi, karena minyak curah ini dalam proses ya antara produsen, kemudian diberikan kepada D1, kemudian D2, itu saat ini masih berproses sehingga service levelnya belum bisa 100% dari produksi ke D1. Tadi makanya diberikan BLT yang 300.000 itu, bantuan langsung tunai itu kepada 20,5 juta warga yang memang memerlukan. Ini juga dalam dalam monitor Kementerian Perindustrian dalam hal ini, karena produk ini sebenarnya tidak masuk dalam importasi perpresnya Badan Pangan Nasional, tetapi Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian juga Kementerian Perdagangan untuk membantu melakukan stabilisasi. Jadi sudah lebih dari 24 juta liter yang didistribusikan oleh Badan Pangan Nasional bersama dengan BUMN. Saya nanti ingin tahu lebih dalam bagaimana cara untuk bisa memastikan kita berdaulat pangan Pak ya, karena jangan sampai kemudian kita selalu tergantung ke luar negeri, sehingga ketika ada gejolak di luar negeri sangat terasa dampaknya. Meskipun ada gejolak tapi minimal dampaknya tidak terlalu terasa ke masyarakat. Tapi ada masyarakat ingin berbincang langsung dengan Pak Arief, mohon berkenan, ada Pak Jono di Pelumpang, Jakarta Utara. Pak Jono. Halo, iya Pak Arief, saya Pak John. Saya sebenarnya supplier daging juga ya untuk wilayah Jakarta Utara. Ada masalah Pak John yang temukan? Untuk daging bulog Pak, itu memang lagi kosong atau bagaimana ya Pak ya? Kenapa Soalnya, Pak? Untuk pasokannya sampai sekarang ini yang dipegang, sorry ya Pak, saya sebutkan PT Suri, itu kosong sama sekali Pak. Pasokannya kosong berarti Pak ya? Ya, dan sekarang pun harga kerbau itu di pasaran udah di atas angka 100 Pak. Dan semua pada nahan barang ini Pak. Oke Pak John, oke. Iya. Ini menarik nih infonya. Terima kasih Pak John, luar biasa. Terima kasih Pak John. Selamat sore. Ini kenyataan di lapangan, ini Pak Arief harus segera dicarikan solusinya apa Pak Arief? Betul. Jadi sudah kita sampaikan bahwa harusnya daging kerbau ini harganya di bawah 100.000. Tapi memang kita menunggu datangnya kontainer 10.000 ton yang akan masuk dalam 1-2 minggu ini seperti yang disampaikan. Jadi masuknya itu dari Januari sampai dengan Maret kemarin itu sekitar 20.000 ton. Untuk mendekati Lebaran memang dischedulkan masuk dalam 1-2 minggu ini 10.000 ton. Untuk terkejar tidak Pak? Karena Lebaran kan menunggu pekan saja nih Pak. 2 pekan lagi sudah persiapan Lebaran Pak. Betul. Jadi konsumsi daging kerbau itu atau konsumsi ruminansia termasuk daging sapi itu memang puncaknya nanti biasanya 7 hari jelang Lebaran sampai H-3 Lebaran. Yeah. Jadi kita sedang dorong, ini kapalnya masih ngapung. Yeah. Tapi masalahnya gudang dan juga toko kan butuh di stok terlebih dahulu Pak, tidak seperti masyarakat bisa langsung dibagikan. Betul, jadi memang kita sadari, saya menyampaikan kepada seluruh tim bahwa ke depan kita ini semua harus memiliki stok sendiri ya, maksudnya stok yang dikuasai negara setelah ini. Dan ini harusnya memang untuk ke depan masalah importasi ini juga kita harus perbaiki. Artinya kita harus punya stok 3 bulan ke depan. Nah,
Saya memang baru dilantik 21 Februari 2022, tetapi saya sudah menyampaikan bahwa ini negara memerlukan stok seperti Bulog memiliki stok beras. Jadi nanti 9 komoditas yang ada dalam Perpres nomor 66 tahun 2021 lalu ya, itu saya sedang usulkan untuk BUMN memiliki stok. Dan ini stok akan kita buka ya, maksudnya transparan berapa kondisinya, kemudian Badan Pangan selaku pengelola ketersediaan dan stabilisasi juga akan siapkan yang bisa diakses oleh masyarakat banyak. Bahkan kewenangan Badan Pangan Nasional nanti adalah salah satunya mengatur berapa cadangan pangan pemerintah dan juga berapa harga beli dan harga jual. Ini akan sangat menarik, karena mohon maaf sampai hari ini kami juga di Badan Pangan. Jadi kayak era Bulog zaman dulu gitu ya Pak Arief ya? Jadi mungkin tidak seperti dulu, tetapi 9 bahan pokok ini harus dalam pengelolaan negara, dan nanti di situ ada teman kita Bulog, kemudian akan dibantu oleh atas izin Menteri BUMN, IDBUS, BUMN Pangan. Dulu saya menjadi Dirut Holding di BUMN Pangan, gitu. Ya, ini menjadi jawaban atas pertanyaan kami sebelumnya, Pak. Kita sering sekali kena masalah ketika ada gejolak pasar internasional. Solusinya apa? Sudah dirumuskan artinya kan, Pak Arief? Sudah. Jadi mohon izin saya untuk menyampaikan nanti dalam beberapa kesempatan setelah Badan Pangan Nasional ini terbentuk. Kami saat ini juga sedang melakukan lelang jabatan untuk eselon 1 dan eselon 2. Setelah itu kami kan mulai buka ya lelang untuk eselon 2. Setelah itu semua selesai, kami harapkan kita punya mata anggaran sendiri untuk melakukan ini. Sehingga nanti langsung ada hasilnya ke masyarakat. Anggaran untuk habis, tetapi anggaran ini dipakai memang untuk memiliki stok ya. Dan stok ini semacam modal kerja ya, yang memang harus dikelola secara baik dan profesional. Jadi untuk barang-barang seperti daging sapi, daging ayam, telur, kedelai gitu ya, itu nanti gula, itu semua harusnya nanti kita punya stoknya dan siap untuk melakukan stabilisasi. Jadi ketersediaan ini menjadi penting. Nah dalam 2 bulan pertama ini Mas Rofi, ini kita siapkan neraca pangan nasional. Jadi sekarang antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan ya, itu ada Badan Pangan Nasional yang melakukan cek di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Jadi sekarang termonitor, misalnya harga gabah kering panen di Dompu gitu, kita bisa tahu harganya 3.600 gitu ya, dia lagi jatuh karena sedang panen. Harusnya harga beli pemerintahnya 4.200, sehingga nanti saudara kita Bulog bisa diminta untuk membantu serap di NTB, di Sumbawa misalnya. Jadi ini sebenarnya Badan Pangan ini jembatan dari kementerian yang lain Pak ya, Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, termasuk BUMN, Kementerian BUMN. Betul. Jadi ada beberapa kewenangan yang memang di Perpres itu diberikan kepada Badan Pangan Nasional. Jadi kalau dari Kementerian Perdagangan misalnya untuk menentukan harga, misalnya harga jual gitu ya, harga eceran, harga acuan, itu nanti ada di Badan Pangan Nasional. Sekarang semua sedang proses transisi, Mas Rofi, tolong didoakan. Kami tunggu Pak, ini kerja nyatanya kami tunggu ya, karena pasti ada kerja keras dari Pak Arief dan juga teman-teman di Badan Pangan Nasional, mudah-mudahan membuahkan hasil untuk masyarakat ya Pak Arief ya. Iya, terima kasih. Jadi semangatnya ini semangat baru kita semua, dan kita menyadari masa sekian tahun kita nggak berubah sih gitu ya. Jadi hari ini saya menghimbau ke seluruh stakeholder pangan, kemudian kementerian lembaga yang ada, yuk kita beresin sama-sama secara fair, bahwa nanti stok level ini kita akan punya. Jadi cadangan pangan udah kita hitung semua, Mas Rofi, Bapak Ibu, pendengar. Jadi stok level kita akan tentukan, kemudian berapa yang kita akan cadangkan itu akan menjadi tugas Badan Pangan Nasional bersama BUMN, begitu. Kita mudah-mudahan berdoa bersama ada perbaikan karena sudah mulai ada ikhtiar. Terima kasih Pak Arief, tetap semangat ya Pak Arief ya. Terima kasih Pak Arief, selamat lanjut kerja. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Terima kasih ya untuk masukan, input dan juga sebagainya. Kami nanti akan sampaikan itu ke Badan Pangan Nasional karena masukan dari masyarakat adalah hal yang sangat penting untuk bisa memetakan kondisi real di tengah masyarakat.
Elshinta News and Talk.